Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua tahu nggak tokoh yang bernama Nuruddin Araniri? Tokoh tersebut bernama Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Araniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Araniri adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin sendiri diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, yaitu India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga pada tahun 1644. Araniri sendiri memiliki pengetahuan yang sangat luas, meliputi sufisme, pengetahuan kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia sendiri telah menulis kurang lebih 29 kitab. Yang paling terkenal adalah kitab Bustanus As-Salatin. Namanya kini diabaikan sebagai nama perguruan tinggi agama, yaitu di UIN Araniri di Banda Aceh. Dia dikatakan telah berguru dengan Sayyid Umar Abu Hafs Abdullah Basyaiban yang di India lebih dikenal dengan sebutan nama Sayyid Umar Al-Idrus. Beliau sendiri adalah Khalifah Thariqah Al-Idrus Pahlawi di India. Araniri juga telah menerima Thariqah Rifaiyah dan Qadiriyah dari guru dia. Putra Abu Hafs yaitu Sayyid Abdul Rahman Tajuddin yang datang dari Balkim, Karnataka, India, pula telah bernikah setelah berhijrah ke Jawa dengan Syarifah Khadijah, putri dari Sultan Cirebon, turunan Sunan Gunung Jati. Pemahaman dan kepercayaan syariat dapat membelokkan akidah. Pada zaman dahulu, para waliullah di negara-negara Islam Timur Tengah sering apabila di dalam keadaan begini dianjurkan untuk tidak tampil di khalayak ramai. Tasawuf falsafi diperkenalkan di Nusantara oleh Pancuri dan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kemudian dieksekusi mati oleh Dewan Wali atau Wali Songo. Ini adalah hukuman yang disepakati bagi pelanggaran syariat, manakala hakikatnya hanya Allah yang dapat mengetahui. Al-Halaf setelah dipancung lehernya, badannya masih dapat bergerak dan lidahnya pun masih dapat berzikir. Hanya pula karir mengucap asma Allah. Ini sebuah karomah untuk mempertahankan namanya. Di Jawa sendiri, tasawuf falsafi bersinkretisme dengan aliran kebatinan dalam ajaran Hindu dan Buddha, sehingga menghasilkan ajaran kejawen. Ranggawarsita sendiri hanya mengandalkan buku-buku terjemahan tasawuf dari bahasa Jawa dan tidak melakukan perbandingan dengan naskah asli dari bahasa Arab, tanpa referensi kepada kitab-kitab Arab yang ditulis oleh para ulama ahli syariat dan hakikat yang muktabar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Arabi, maka ini adalah sangatlah berbahaya. Araniri sendiri dikatakan pulang kembali ke India setelah dia dikalahkan oleh dua orang murid dari Hamzah Pancuri pada suatu perdebatan umum. Ada riwayat mengatakan bahwa dia telah meninggal di India. Karya-karya kitab beliau yang terkenal adalah yang pertama Bustanul As-Salatin, yaitu Taman Raja-Raja, yang kedua Siratul Mustaqim, yaitu jalan yang lurus, Darul Fawaid fi Syarah Al-Aqwaid, dan keempat Fawaid Al-Bahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua tahu nggak tokoh yang bernama Nuruddin Araniri? Tokoh tersebut bernama Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Araniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Araniri adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin sendiri diperkirakan lahir
sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, yaitu India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Raniri sendiri memiliki pengetahuan yang sangat luas, meliputi sufisme, pengetahuan kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia sendiri telah menulis kurang lebih 29 kitab. Yang paling terkenal adalah kitab Bustanus As-Salatin. Namanya kini diabaikan sebagai nama perguruan tinggi agama, yaitu di UIN Raniri di Banda Aceh. Dia dikatakan telah berguru dengan Sayyid Umar Abu Hafs Abdullah Basyaiban yang di India lebih dikenal dengan sebutan nama Sayyid Umar Al-Idrus. Beliau sendiri adalah Khalifah Thariqah Al-Idrus Pahlawi di India. Raniri juga telah menerima Thariqah Rifaiyah dan Qadiriyah dari guru dia. Putra Abu Hafs yaitu Sayyid Abdul Rahman Tajuddin yang datang dari Balkim, Karnataka, India, pula telah bernikah setelah berhijrah ke Jawa dengan Syarifah Khadijah, putri dari Sultan Cirebon, turunan Sunan Gunung Jati. Pemahaman dan kepercayaan syariat dapat membelokkan akidah. Pada zaman dahulu, para waliullah di negara-negara Islam Timur Tengah sering apabila di dalam keadaan begini dianjurkan untuk tidak tampil di khalayak ramai. Tasawuf falsafi diperkenalkan di Nusantara oleh Pancuri dan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kemudian dieksekusi mati oleh Dewan Wali atau Wali Songo. Ini adalah hukuman yang disepakati bagi pelanggaran syariat, manakala hakikatnya hanya Allah yang dapat mengetahui. Al-Halah setelah dipancung lehernya, badannya masih dapat bergerak dan lidahnya pun masih dapat berpikir. Hanya pula mengalir mengucap asma Allah. Ini sebuah karomah untuk mempertahankan namanya. Di Jawa sendiri, tasawuf falsafi bersinkretisme dengan aliran kebatinan dalam ajaran Hindu dan Buddha, sehingga menghasilkan ajaran kejawen. Ronggo Warsito sendiri hanya mengandalkan buku-buku terjemahan tasawuf dari bahasa Jawa dan tidak melakukan perbandingan dengan naskah asli dari bahasa Arab, tanpa referensi kepada kitab-kitab Arab yang ditulis oleh para ulama ahli syariat dan hakikat yang muktabar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Arabi, maka ini adalah sangatlah berbahaya. Raniri sendiri dikatakan pulang kembali ke India setelah dia dikalahkan oleh dua orang murid dari Hamzah Pancuri pada suatu perdebatan umum. Ada riwayat mengatakan bahwa dia telah meninggal di India. Karya-karya kitab beliau yang terkenal adalah yang pertama Bustanul As-Salatin, yaitu Taman Raja-Raja, dan dua Siratul Mustaqim, yaitu jalan yang lurus, Darul Fawaid fi Syarah Al-Aqwaid, dan keempat Fawaid Al-Bahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Farisi. Tempat tinggal saya di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Desa Mbolo, Ujung Bangkah, Gresik, Jawa Timur. Saya berkuliah di UNESA. Jurusan saya yaitu S1 Pendidikan Sejarah angkatan 2002. Saya memilih materi Raniri karena menurut saya Raniri tersebut sangatlah efisien dan cocok buat saya, dan juga dia orang yang sangat
baik buat masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat Aceh. Dia punya banyak perubahan banget